Oke, lalu jika Peggy memang terbukti sebagai otak atau dalang pembunuhan Vina, bahkan melecehkan korban Vina, apakah dengan label otak pembunuhan, Peggy dapat dihukum mati, Kang Asep? Ya, ancamannya mati, ya. Coba bayangin, ya. Kalau betul-betul ya melakukan pembunuhan, kemudian juga menghilangkan nyawa orang lain kan, kemudian juga melakukan kekerasan seksual ya atau kesusilaan terhadap anak loh, usianya 16 waktu itu kan. Nah, hati-hati juga, ancaman maksimal bisa kena kalau memang itu. Tapi sekali lagi hukum bicara bukti. Nanti karena ini bicaranya ini bukan masalah ringan. Kalau dikena hukuman maksimal artinya ada orang melihat melakukan itu, ya ada saksi tadi setidak-tidaknya, ada alat bukti surat yaitu visum RTP itu, ada keterangan ahli, ya hakim bisa menarik petunjuk, ya walaupun katakan nih Peggy menyangkal pun ya 189 ayat 3 hanya berlaku bagi dirinya. Maka saya katakan kemarin kan berkali-kali saya teriak keras, malah kan justru yang dikejar itu bukti-bukti lain yang mendukung bahwa Peggy pelakunya, ya dengan alat bukti lain. Kalau Peggy nggak usah dikejar, dia mau nyangkal mau tidak itu urusan lain kan, keterangan bagi dirinya. Namun ketika alat bukti lain tidak mendukung perbuatan itu, ini perbuatannya harus nyata dilakukan gitu kan. Juga hanya melihat ke tempat kejadian. Kalau tempat kejadian tidak tahu siapanya, apalagi di putusan sudah disebut dulu 11 orang itu pelakunya. Sekarang tiba-tiba 2 hilang. Itu kan jadi aneh rekonstruksi itu. Konstruksi hukum itu menjadi aneh. Kalau sekarang tiba-tiba, nah apakah di putusan dulu Peggy disebut? Nah justru kalau di putusan dulu disebut Peggy otak pelaku sesuai dengan pernyataan Polda sekarang, pertanyaannya saya, kenapa tidak dikejar? Ini kan bukan statusnya, profilnya biasa. Kenapa setelah media rame, setelah netizen rame, 8 tahun dapat gitu kan? Setelah Ya, dapat, setelah dinyatakan 3 buron, 2-nya hilang, 1 ada. Ini tadi saya katakan kontradiksi konstruksi ya dari yuridis yang dibangun, saya kira perlu. Siapapun pelakunya saya pikir kalau ada bukti ya kita hukum seberat-beratnya. Tapi kalau tidak jangan menghukum, jangan ada salah prosedur gitu kan. Kita udah belajar dari kasus beberapa ya peradilan sesat gitu kan. Itu yang perlu. Tapi sebelum lupa ya, mohon nanti kejaksaan, mohon maaf saya berhak sebagai publik mengatakan kan ketika pra penuntutan harus hati-hati, jangan sembarangan P21 karena Anda akan mempertaruhkan mendakwa dengan dakwaan. Demikian Pak Hakim, setidak-tidaknya saya kira bahwa Ketua Muda Pengawasan hari ini harus memberikan peratensi baik perkara yang lalu mengeksaminasi internal anotasi maupun nanti perkaranya harus diawasi ya. Kita belajar di kasus kemarin itu yang menarik perhatian Jakarta Selatan kan. Kalau ini perhatian tidak diperhatikan secara seksama, ini saya yakin bisa terulang perbuatan-perbuatan kayak gini gitu. oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.